Penerapan teknologi Internet of Things pada sistem pertanian di Desa Goblek tidak terlepas dari inisiatornya, yakni Anak Agung Gede Agung Wedatama. Anak muda Bali lulusan Magister of Information and Technology dari universitas ternama di Yogyakarta ini bertekad membangun sistem pertanian Integrated Value Chain Farming atau sistem mata rantai yang terintegrasi dari hulu sampai hilir hingga mampu memberikan keuntungan bagi petani, konsumen, dan lingkungan. Baginya, air, tanah yang subur, dan alam menjadi sebuah ekosistem yang harus dijaga untuk membangun sebuah pertanian yang sehat dan bertanggung jawab. Jadi kita harus ingat, wit kita di Bali adalah petani. Nenek moyang orang Indonesia, nenek moyang orang Bali itu adalah petani. Hampir semua kegiatan keagamaan, budaya itu di Bali lahir dari pertanian. Oleh sebab itu kita sebagai orang Bali, sebagai orang Indonesia, sudah selayaknya bersatu untuk membangun bangsa kita tercinta, membangun Bali kita tercinta, menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Bersama ribuan petani muda di Bali, Gung Weda membangun sebuah komunitas dengan nama Petani Muda Keren. Sebuah gerakan yang dibangun untuk menjawab permasalahan yang dihadapi di sektor pertanian. Melalui komunitas ini, ia berusaha mengembangkan konsep smart farming dengan pengelolaan sistem pertanian yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Bersama mahasiswa elektro dari Universitas Politeknik Negeri Bali dan siswa dari SMA Bali Mandara, Gung Weda merancang dan mengembangkan aplikasi smart farming dengan memanfaatkan teknologi IoT yang mampu memudahkan petani dalam mengolah lahannya. Meski kecanggihan teknologi jauh dari keseharian petani di Desa Goblek, namun semangat petani untuk belajar masih sangat tinggi. Keberhasilan pembangunan smart farming di Desa Goblek tidak terlepas dari semangat gotong royong yang telah terbangun sejak dahulu. Kelompok petani yang tergabung di komunitas Petani Muda Keren sangat terbuka terhadap berbagai inovasi demi kemajuan di sektor pertanian di Bali. Beranjak dari keribetan yang kami temukan di Goblek ya. Jadi teman-teman itu ada yang bayar airnya sampai 1.800.000. 1.800.000 bayar air di kelompok desa airnya. Padahal dia punya tanah cuma 40 ade gitu. Artinya kita melihat miris sekali, tinggi sekali biaya produksinya. Itu satu. Kedua, melihat cara mereka bekerja itu yang mana mereka harus terus-terusan ada di kebun. Dengan melakukan ini, harapan kita masyarakat bisa dia lebih mudah, kemudian yang kedua lebih murah biayanya, biaya mereka berproduksi, sehingga poin N-nya adalah harganya mereka bersaing. Pemanfaatan energi yang ramah lingkungan dengan pemasangan panel surya juga dilakukan sebagai pembangkit listrik di lahan pertanian. Para petani ini juga memasang water sprinkle di area kebun. Fungsinya untuk pemberian nutrisi pada tanaman dapat dilakukan dengan efisien dan optimal. Sistem ini mengintegrasikan beberapa sensor yang dapat mengambil data-data yang kita rasa dapat membantu kinerja petani dalam melakukan aktivitasnya seperti data kelembaban udara, suhu udara, kemudian kelembaban tanah, pH air, maupun sensor curah hujan seperti itu. Penerapan teknologi mekanisasi pertanian dan Internet of Things kini juga menjadi solusi atas permasalahan air yang terjadi di Desa Goblek. Kemudian kita sediakan fasilitas sensor, board, dan segala macam yang kemudian kita sampaikan kebutuhan kita butuh sensor air nih, kita butuh sensor kelembaban, kita butuh sensor suhu, kita butuh sensor pH dan segala macam. Sehingga dari data itu kita punya database tentang keadaan lingkungan tanam selama setahun.
Dari sana kita bisa merencanakan kapan nanam apa. Jadi anak-anak ini juga dia di kampus dapat ilmu secara akademis gitu ya, tapi di sini dia dapat yang di lapangan aplikasinya seperti apa.